Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari hasil mempelajari e-learning dari Udemy. Eh, Materi yang kita pilih adalah strategi memulai digital marketing untuk pemula. Kami dari kelompok 2 izinkan memperkenalkan diri. Saya Adelina Rifka dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Saya Rini Aiza dari Prodi Bisnis Digital. Saya Nabila Zahari dari Prodi Psikologi. Saya Adrenalin dari manajemen. Baik, di sini kami akan menjelaskan dulu. Boleh next. Ya, apa aja subtopik yang pembelajaran yang akan kita sampaikan? Ada identitas dari kursus yang kita ambil, latar belakangnya kenapa kita pilih materi tersebut, ringkasannya ada singkat, apa itu yang dimaksud digital marketing, potensi, fundamental, dan optimalisasi. Dan juga target pembelinya. Terus implementasi yang bisa kita lakukan, hasil review dari kursus tersebut, manfaat, dan juga diskusi kelompok. Lalu ditutup dengan kesimpulan. Boleh next. Baik, untuk review course e-learningnya ya, identitasnya ini kita punya judul materinya strategi memulai digital marketing dari awal. Platform yang kita pilih adalah udemy.com, narasumbernya Sasana Digital, dengan rating 4,4 dari bintang 5. Jumlah pesertanya juga banyak, kurang lebih 1.700 peserta, bidang materinya digital marketing. Untuk yang course kita ambil ini jumlahnya 6 video e-learning, total durasinya 41 menit. Ini sangat mudah dipahami ya. Jadi target uh, pesertanya ada pelajar, pemilik bisnis, dan juga manajer marketing. Boleh next. Baik, latar belakangnya kenapa kita pilih Udemy Web ini? Karena dia merupakan salah satu platform e-learning yang terbesar di dunia. Pilihan course-nya juga banyak dan materinya dapat diakses kapan aja dan di mana aja. Tersedia juga video pembelajaran yang fleksibel ya, bisa disesuaikan sama penggunanya. Materinya juga banyak yang gratis. Course yang kita pilih strategi memulai digital marketing dari awal, yang menyampaikan itu dari sasanadigital.com. Kenapa kita pilih materi ini? Karena sangat relevan dengan perkembangan dunia komunikasi digital saat ini ya. Topik digital marketing juga berkaitan banget sama pengguna teknologi sebagai sarana komunikasi untuk menyebarin informasi dan juga bangun interaksi dengan masyarakat. Boleh next. Nah, apa itu digital marketing? Kita pengenalan dulu ya. Itu adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan media dan teknologi untuk mempromosikan produk ataupun jasa pada konsumen. Nah, media digitalnya tuh apa aja? Dia itu ada media sosial, website, email, marketplace, Tokopedia, kayak Shopee. Mesin pencari tuh search engine, itu kayak ada Google, terus dan platform digital lainnya. Dalam pembelajaran ini, pemasaran nggak lagi hanya dilakukan secara konvensional kayak pasang spanduk, brosur, ataupun iklan di televisi, tapi udah berkembang ke media online. Jadi bentuknya kayak dari video TikTok ataupun dari Instagram. Nah, untuk memahami bahwa digital marketing memungkinkan untuk pelaku usaha ya mengetahui perilaku konsumen seperti produk yang diminati sampai ke jenis promosi yang paling efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada potensi digital marketing. Yang pertama itu jangkauannya luas dan tanpa batas. Ini memungkinkan bisnis bisa menjangkau konsumen tanpa terbatas wilayah geografis, seperti memudahkan pelaku usaha kecil di daerah untuk menjual produk ke berbagai kota. Yang kedua ada terbuka untuk ke semua kalangan. Nah, ini dapat diterapkan oleh siapa saja, mulai dari perusahaan besar, UMKM,
mahasiswa yang sedang berwirausaha, hingga seseorang yang sedang membangun personal branding. Ketiga, dapat menghemat biaya gitu. Dibandingkan pemasaran konvensional, pemasaran digital itu lebih efisien karena dapat memanfaatkan media sosial secara gratis atau menggunakan iklan digital dengan anggaran yang lebih fleksibel. Terakhir, peluang di era teknologi itu contohnya dapat memahami bahwa perkembangan teknologi itu termasuk kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan atau AI itu dapat membuka peluang besar untuk melakukan pemasaran secara lebih efektif dan efisien. Boleh next? Selanjutnya, fundamental digital marketing. Yang pertama itu pemahaman target pasar. Jadi target itu bukan sekedar menjual produk, melainkan memahami siapa sih target pasar yang akan dituju gitu. Yang kedua, pemilihan platform. Ini penting banget karena untuk memilih platform yang sesuai dengan target konsumen itu misalnya menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau X jika target pasarnya adalah remaja atau mahasiswa. Yang ketiga, strategi komunikasi, membangun hubungan dengan pelanggan melalui konten yang menarik, informatif, dan relevan dengan kebutuhan audiens. Terakhir, faktor keberhasilan. Ini tuh tidak hanya dipengaruhi oleh produk yang bagus, tapi juga oleh strategi komunikasi yang efektif. Boleh next? Nah, selanjutnya ada optimalisasi digital marketing. Ini tuh membahas tentang gimana cara meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang sedang berjalan. Yang pertama itu evaluasi berkelanjutan. Pemasaran digital tidak cukup dilakukan sekali, melainkan harus memerlukan evaluasi secara berkala untuk hasil yang lebih maksimal. Kedua, adaptasi strategi. Jika suatu platform kurang maksimal, pelaku usaha itu harus berani mencoba strategi lain seperti memperbaiki desain konten, mengubah waktu unggah, atau menggunakan video. Yang ketiga, konsistensi dan interaksi. Kunci keberhasilan digital marketing adalah konsistensi dalam membuat konten dan membangun interaksi aktif dengan audiens. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada buyer persona, representasi fiktif atau gambaran karakteristik calon pelanggan yang menjadi target pemasaran berdasarkan data nyata dan asumsi yang masuk akal. Karakteristik yang diidentifikasi itu mencakup dua. Yang pertama ada data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Yang kedua ada aspek psikografis seperti minat, kebutuhan, gaya hidup, kebiasaan membeli, hingga masalah yang ingin diselesaikan. Contohnya, jika target pasar adalah pelajar atau mahasiswa, maka strategi promosi dapat dibuat dengan desain yang menarik, bahasa yang santai, harga yang terjangkau, serta menggunakan media sosial yang sering digunakan mahasiswa. Sebaliknya, jika target pasarnya pekerja profesional, maka pendekatan pemasaran yang digunakan tentu akan berbeda. Bertujuan untuk membantu peserta memahami pentingnya mengenali konsumen agar promos menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya ada implementasi strategi digital marketing. Yang pertama ada membuat akun bisnis di Instagram dan TikTok untuk promosi produk. Yang kedua ada mengunggah foto, video, dan konten menarik agar konsumen tertarik. Selanjutnya ada menggunakan Google Ads dan tools lain supaya iklan muncul sesuai target pasar dan menjangkau customer lebih luas. Menggunakan SEO agar usaha kita mudah ditemukan di Google. Memberikan pelayanan cepat melalui chat atau media sosial. Menampilkan testimoni atau review pelanggan dan desain akun yang menarik untuk meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir ada riset kunci untuk meningkatkan visibilitas pencarian. Selanjutnya ada hasil review course. Kelebihannya itu ada materi mudah dipahami oleh pemula, penjelasan singkat tetapi jelas, bahasa yang digunakan sederhana, cocok untuk mahasiswa atau orang baru yang belajar digital marketing. Yang terakhir ada penyampaian materi runtut dari dasar sampai implementasi. Di sini juga ada kekurangannya, yaitu materi masih bersifat dasar dan belum terlalu mendalam. Contoh
praktik nyata masih sedikit, dan yang terakhir durasi pembelajaran cukup singkat sehingga pembahasan belum detail. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah manfaat course. Nah, manfaat course sendiri itu pertama untuk menambah pengetahuan tentang digital marketing itu apa, serta memahami strategi awal pemasaran dari digital marketing tersebut. Kemudian ada penggunaan media sosial untuk promosi. Nah, selanjutnya menambah wawasan tentang perkembangan pemasaran di era digital tuh gimana sih? Nah, selanjutnya tentang hasil diskusi kelompok. Nah, hasil dari diskusi kelompok ini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama, relevansi materi. Nah, materi ini cukup relevan, tetapi banyak kurangnya. Nah, dengan kebutuhan zaman materi sekarang yang relevan, terutama topik buyar, persona, dan optimalisasi media sosial yang dinilai paling aplikatif. Nah, nanti kekurangannya kita bahas setelahnya. Nah, yang kedua, kesesuaian untuk pemula. Cocok untuk pemula, namun perlu dilengkapi dengan sumber lain. Jadi, eh, tidak sebagai referensi utama. Kemudian, konstruktif. Nah, kritik ini eh, perlu adanya latihan praktik dan studi kasus yang lebih kontekstual dengan pasar di Indonesia. Kemudian, rekomendasi penggunaan. Nah, rekomendasi penggunaan ini eh, sangat rekomen, tapi tidak jadi referensi awal atau referensi satu-satunya, melainkan menjadikan sebagai materi pendukung perkuliahan. Selanjutnya, ada tentang kesimpulan. Nah, course kita sendiri, strategi memulai digital marketing dari awal, di Udemy layak dijadikan referensi sebagai pemula yang ingin memulai belajar digital marketing. Materi disajikan secara runtut, mudah dipahami, serta membahas konsep dasar hingga implementasi strateginya. Meski banyak terdapat kekurangannya contohnya teknis materi teknisnya yang minim, terus studi kasusnya tidak banyak, kemudian ya pelaku eh, tetap kemudian tidak adanya tes atau post-tes yang tersedia, tetapi tidak hanya memiliki kekurangan, tapi juga memiliki manfaat yang tetap, terutama bagi mahasiswa dan pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan digital marketing untuk mengembangkan bisnis maupun karir mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat materinya secara langsung di Udemy, nanti bisa klik link tersebut ya. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.